Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Lina Herianti dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun jenis-jenis dari bagian-bagian tumbuhan. Pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Tumbuhan memerlukan akar untuk hidup. Yang kedua, batang. Batang adalah bagian utama dari suatu tumbuhan yang tumbuh di atas tanah, mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Struktur batang lebih kompleks daripada akar tumbuhan karena memiliki ruas dan antarruas. Yang ketiga, daun. Daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan atau fotosintesis. Jika tumbuhan tidak mempunyai daun, maka tidak dapat membuat makanannya sendiri. Keempat, bunga. Bunga adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Pada bunga terdapat organ reproduksi, yaitu benang sari dan puting. Bunga dapat muncul secara tunggal maupun bersama-sama dalam satu rangkaian. Jenis bagian tumbuhan dan fungsinya. Jenis akar. Yang pertama, akar serabut. Akar serabut yaitu berbentuk seperti serabut. Bagian ujung dan pangkal akar berukuran hampir sama besar. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil, misalnya jagung, padi, dan tebu. Kedua, akar tunggang. Akar tunggang memiliki akar pokok. Akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang lebih kecil. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau disebut dikotil, misalnya jeruk dan kacang-kacangan. Contoh akar serabut dan akar tunggang. Fungsi akar. Akar mempunyai fungsi menegakkan dan mengkokoh batang. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Selain kedua fungsi tersebut, akar juga berfungsi sebagai alat pernapasan pada tumbuhan dan menyimpan makanan. Sebatang. Yang pertama, batang basah. Batang basah bentuk dari batang basah lunak dan berair, misalnya bayam, kangkung, dan lainnya. Yang kedua, batang berkayu. Batang berkayu mempunyai kambium. Kambium dapat tumbuh ke arah luar membentuk kulit dan ke arah dalam membentuk kayu. Akibat pertumbuhan ini, batang menjadi besar. Contoh tumbuhan kambium adalah jambu, rambutan, dan mahoni. Yang ketiga, batang rumput. Batang rumput mempunyai tumbuhan batang rumput yang mempunyai ruas-ruas yang nyata dan sering berongga pada batangnya. Contoh pada padi dan rumput-rumputan. Contoh batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Fungsi batang. Fungsi batang ada 3 secara umum, yaitu pengangkut, penopang, dan penyimpanan. Batang berguna sebagai pengangkut atau alat transportasi tumbuhan. Batang mengangkut zat hara dan air dari akar ke daun. Zat makanan yang diproduksi daun juga diedarkan batang ke bagian lainnya. Jenis daun. Yang pertama, tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip-sirip ikan. Tulang daun menyirip dapat kita amati pada berbagai tumbuhan, yaitu jambu, nangkal, pukat, dan mangga. Yang kedua, tulang daun menjari. Tulang daun menjari berbentuk seperti susunan jari-jari tangan. Tumbuhan yang memiliki tulang daun menjari contohnya singkong, pepaya, dan jarak. Yang ketiga, tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis lengkung, ujungnya terlihat menyatu, misalnya eceng gondok. Yang keempat, tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis lurus sejajar. Tiap-tiap ujung tulang menyatu, misalnya pada rumput dan padi. Contoh daun. Tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, dan tulang daun sejajar. Fungsi daun. Fungsi daun adalah tempat pembuatan makanan atau tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Selain itu juga, fungsi lain dari daun adalah sebagai pernapasan pada tumbuhan. Jenis bunga. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan penghubung bunga
bunga dengan batang. Bentuk pangkal tangkai bunga agak membesar. Bagian tangkai bunga yang membesar ini merupakan dasar bunga. Yang kedua, kelopak bunga. Kelopak bunga adalah perhiasan bunga yang terletak pada lingkaran terluar. Kelopak bunga juga merupakan bagian bunga yang melindungi bunga saat bermekar. Ketiga, mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga. Mahkota bunga memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Yang keempat, benang sari dan putik. Mahkota bunga terdapat benang sari yang merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Di bagian tengah bunga terdapat putik sebagai alat kelamin betina bunga. Contoh bunga. Fungsi bunga. Yang pertama, fungsi bunga yaitu sebagai alat untuk pembiakan dari berbagai jenis tanaman generatif. Yang kedua, fungsi bunga untuk menarik sebuah wadah atau situs untuk menyatu gamet jantan dan betina. Yang ketiga, fungsi bunga sebagai organ seksual pada tumbuhan dari penyatuan gamet jantan dalam mikrospora untuk menghasilkan biji. Itu saja video pembelajaran terkait jenis-jenis dari bagian-bagian tumbuhan. Semoga bermanfaat.